warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bertemu lagi bersama saya, Resti Amelia, tentunya dalam Berita Aceh. Serangkaian berita aktual, tajam dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut di antaranya. Pengusaha SPBU di Kota Lok Sumawe menuntut kompensasi atas pemadaman listrik yang berakibat pada kerusakan dinamo pompa BBM. Seluruh jemaah haji asal Aceh dilaporkan dalam kondisi sehat meski beberapa jemaah harus dirawat di rumah sakit Arab Saudi. Siswa SMK Negeri 3 Langsa diajak menangkal perundungan di sekolah dengan mengenali dan melaporkan kepada guru. Pompa nomor 1 pompa 2. Pemadaman listrik yang terjadi beberapa waktu lalu mulai berdampak pada usaha warga. Pengusaha SPBU di Kota Lok Sumawe menuntut kompensasi atas kerusakan 2 dinamo pompa BBM atas pemadaman listrik tanpa pemberitahuan. Meski harga 2 dinamo pompa yang rusak hanya 12 juta rupiah, namun kerugian non-material lebih dari itu. Apalagi kerusakan dinamo menghambat pelayanan BBM kepada warga terganggu. Pihak SPBU harus menanggung kerugian lain karena terpaksa melayani pembeli dengan menggunakan hitungan liter secara manual. Hitungan manual lari dari takaran sehingga pengeluaran BBM tidak pas. Sistemnya kena, kalau di market sistemnya, karena musim itu saya beli 150 juta. Karena itu mati. Sistemnya kena Sistem itu dia starternya itu untuk start, otomatis start. Kalau yang ini berapa ditaksir kerugian, Bang? Kalau ini, kalau kita pesan barangnya kira-kira 12 juta. 2 pompa. Jadi ini sekarang bagaimana layanan cuma cerah, udah manual, nggak bisa otomatis lagi. Nggak bisa ngeprint lagi ya? Kira-kira pelayanan kepada masyarakat terganggu nggak? Terganggu. Pemadaman listrik juga menyebabkan kerusakan generator. Arus listrik tidak stabil sehingga total kerugian mencapai 140 juta rupiah. Sementara itu, Humas PLN UP3 Lok Sumawe, Zulkarnaini menyatakan, kompensasi kepada pelanggan akibat pemadaman listrik masih menunggu instruksi dari PLN Pusat. Sampai hari ini kita nggak ada terima pengaduan dari masyarakat terkait dengan kebakaran ataupun kerusakan alat elektronik, Pak. Artinya kalaupun ada misalnya gimana, Pak? Kalaupun ada, ya kami akan koordinasi lebih lanjut, Pak, dengan PLN wilayah Aceh. Kalau memang ada regulasinya, ya kami sebagai operator, Pak, PLN ini, kami siap menjalankan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, Pak. Saat ini normal kira-kira udah listrik? Sampai saat ini listrik di Aceh sudah normal 100%, Pak. Sudah kembali ya? Sudah kembali, Pak. Manajemen PLN berdalih gangguan pasokan listrik mutlak faktor alam, berupa sambaran petir yang merusak jaringan interkoneksi 150 KVA Langsa di Aceh Timur. Kondisi ini diperparah kerusakan pada jaringan transmisi Sutet 275 KVA Linggau Lahat, Sumatera Selatan. Ramadan melaporkan dari Lok Sumawe. Persediaan hewan ternak diyakini mencukupi untuk kebutuhan Idul Adha tahun ini. Sebanyak 3.318 ekor hewan ternak tersedia di Kabupaten Aceh Besar guna memenuhi permintaan daging yang meningkat. Dari 3.318 ekor hewan ternak, 2.460 ekor diantaranya sapi. Selain sapi, ternak kerbau jantan dan kambing sebanyak 1.412 ekor. Dari 3 jenis hewan ternak, sapi merupakan yang paling banyak diminati untuk kurban dan tradisi megang.
Stok ternak di Kabupaten Aceh Besar juga mencukupi untuk kebutuhan Kota Banda Aceh dan Sabang. Kecamatan Kutabaro, Indrapuri, dan Sukamakmur merupakan daerah penghasil ternak di daerah itu. Alhamdulillah untuk menghadapi Lebaran Haji atau Idul Adha, kita ada megang dan juga mungkin kurban, ketersediaan ternak kita cukup, ya. Tidak ada masalah. Kemudian masalah kesehatan hewan atau kesehatan ternak, ini kita punya petugas-petugas medis dari Dinas Pertanian, khususnya di bidang peternakan, yang akan bertugas di kecamatan-kecamatan di seluruh Kabupaten Aceh Besar. Mereka ada dokter hewan atau petugas-petugas kesehatan hewan kita yang berada di puskeswan di hampir tiap kecamatan di Kabupaten Aceh Besar. Petugas segera dalam waktu dekat memeriksa kesehatan ternak termasuk hewan kurban yang dijual warga. Langkah tersebut untuk memastikan hewan yang akan disembelih layak dikonsumsi. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Seluruh jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Arab Saudi dengan selamat. Kloter 12 yang merupakan kloter terakhir jemaah haji asal Serambi Makkah juga sudah tiba pada Selasa pagi waktu setempat. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Aceh memastikan seluruh jemaah haji dalam kondisi sehat. Meski demikian, sejumlah petugas tetap melakukan pendampingan bagi jemaah termasuk melayani pemeriksaan kesehatan jemaah. Secara umum, kondisi 4.710 jemaah haji asal Bumi Iskandar Muda sehat. Begitupun beberapa jemaah haji harus menjalani perawatan di Rumah Sakit King Faisal Makkah akibat sakit sejak tiba di Jeddah. Kondisi jamaah secara umum dalam kondisi baik-baik, namun demikian ada beberapa yang harus dirawat, ada yang dirawat dia selama. Kemudian di Tanah Suci juga ada perawatan yang ditangani di hotel dan juga di KKHI. Ya, secara umum jamaah dalam kondisi sehat, kecuali tadi yang keadaan lansia itu tetap dijaga kesehatannya. Kita himbau seluruh jamaah dan petugas agar dalam melaksanakan kegiatan ibadah, selain yang wajib-wajib, kalau yang tidak perlu itu di hotel aja. Layanan ekstra masih terus diberikan petugas mengingat sejumlah jemaah merupakan lansia dan berisiko tinggi riski. Sementara itu, total jemaah haji yang wafat di Tanah Suci masih 3 orang. Mereka masing-masing berasal dari Kota Sabang, Kabupaten Biren, dan asal Aceh Tengah. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Satu keluarga imigran Rohingya yang ditampung di Desa Kuala Pare, Kecamatan Sungai Raya, Aceh Timur dipindahkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Pemindahan pelarian politik asal Myanmar ini karena faktor kesehatan. Imigran Rohingya perempuan mengalami trauma psikis usai terombang-ambing di lautan hingga terdampar di pantai. Mereka yang dipindahkan merupakan satu keluarga terdiri suami istri dan 2 anak. Komisi Tinggi Urusan Pengungsi UNHCR bekerja sama dengan Organisasi Migran Internasional IOM memindahkan pendatang ilegal itu ke Kota Makassar dan Tangerang. Pemindahan keluarga imigran Rohingya ke Makassar melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar bersama 12 keluarga lainnya dari Melabuh Aceh Barat dan Kabupaten Pidi. Kita transfer atau memindahkan lah istilahnya ke Tangerang terkait kondisi kesehatan yang memang tidak memungkinkan kita tempatkan di Kuala Pare karena istrinya Ibu Nur Aisyah memang didiagnosa punya trauma di dalam perjalanan boat dulu sebelum sampai Indonesia dan dia butuh pengobatan lebih lanjut terkait dengan kesehatan yang dia miliki gitu. Karena memang informasinya salah satu anggota keluarganya itu meninggal di boat dan itu membekas ya hingga waktu dia terdampar di Kuala Pare
itu mengalami semacam depresi ya, trauma karena kehilangan anaknya. Namun hingga Selasa siang, satu keluarga pengungsi Rohingya masih ditempatkan di kantor Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Aceh Timur. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur.